Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nur Apriza, NIM H1A11948 dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang model pengelolaan pemerintahan desa seperti apa yang saya tawarkan kepada desa saya jika saya diminta untuk memberikan saran tentang perencanaan pembangunan desa. Video ini merupakan video pemenuhan tugas dari tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pemerintahan desa. Struktur pemerintahan yang sedemikian rupa sangat menjadikan desa sebagai pilar utama pembangunan bangsa. Logikanya, bila sekitar 80.000 desa di negara ini maju, mandiri, sejahtera, dan demokratis, maka akan menjelmalah negara kesatuan Indonesia yang menjadi bangsa yang besar dan terhormat dalam percaturan bangsa-bangsa di dunia. Akan tetapi, dengan kenyataan yang ada sekarang, desa-desa di Indonesia masih banyak masyarakatnya yang miskin, bahkan jauh dari kata sejahtera. Berkaitan dengan kemiskinan, sebagaimana terinformasikan dalam data statistik, ternyata sebagian besar masyarakat miskin itu berada di desa. Oleh karena itu, pembangunan sudah sewajarnya difokuskan di desa sebagai upaya mengatasi kemiskinan. Pembangunan ini selama ini lebih banyak diarahkan di kota. Hal ini menyebabkan aktivitas perekonomian berpusat di kota. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya migrasi dari desa ke kota. Di sisi lain, di kondisi desa yang tidak tersentuh pembangunan secara utuh, infrastruktur dasar tidak terpenuhi, aktivitas ekonomi sangat rendah, peluang usaha juga rendah, sarana pendidikan pun terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan bagaimana pengelolaan pemerintahan dilakukan dalam pembangunan daerah atau desa. Menurut Velleman dan Gettys, pembangunan desa diarahkan kepada bagaimana mengubah sumber daya alam dan sumber daya manusia suatu wilayah atau negara sehingga berguna dalam produksi barang dan melaksanakan pertumbuhan ekonomi, modernisasi, dan perbaikan dalam tingkat produksi barang atau materi dan konsumsi. Untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai hambatan dalam kehidupan sosial ekonomi seperti kurang pengetahuan dan keterampilan, kurang kesempatan kerja, dan sebagainya. Sasaran dari program pembangunan pedesaan adalah untuk meningkatkan kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi masyarakat desa, sehingga mereka bisa memperoleh tingkat kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan material dan spiritual. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan desa yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Dalam proses demokratisasi desa, ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Adapun model pengelolaan pemerintahan desa yang saya tawarkan untuk desa saya akan berpedoman pada ketiga hal tersebut, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Adapun strategi dalam pengelolaan pemerintahan desa yang saya tawarkan kepada desa saya, yang pertama ialah penyusunan tata ruang desa. Penyusunan tata ruang desa menjadi syarat utama untuk memulai suatu upaya pembangunan desa. Dengan adanya tata ruang desa ini, kita bisa melihat pembangunan seperti apa saja yang dapat kita lakukan di daerah kita masing-masing, sehingga hal tersebut bisa memaksimalkan pembangunan desa dan kita dapat memprioritaskan apa saja yang harus dilakukan di desa kita. Dengan berjalannya pembangunan ini tentu diperlukan adanya akuntabilitas atau akuntabel, yaitu suatu pertanggungjawaban dari perencanaan dan pembangunan yang sudah atau yang akan dilaksanakan. Dalam proses penyusunan tata ruang desa, telah dirumuskan berbagai potensi yang ada, keunikan kultur yang melandasi, dan harapan-harapan yang ingin dicapai. Sebagai wujud, desa nantinya menjadi
khas seperti desa wisata atau desa kebun, desa peternakan, maupun desa nelayan. Selanjutnya, pengelolaan yang ingin saya lakukan di dalam perencanaan pembangunan di desa saya ialah saya ingin mengembangkan proses digitalisasi di desa. Dalam hal ini juga diperlukan adanya sumber daya manusia yang bisa mengoperasikan atau menerapkan proses digitalisasi di desa. Jika tidak memungkinkan bagi desa untuk mengoperasikan atau ingin membuat situs atau web tertentu untuk desa, maka hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan ialah dengan lebih aktif lagi dalam pengoperasian sosial media. Kita bisa membuat akun sosial entah itu Facebook maupun Instagram yang di dalamnya memuat tentang segala aktivitas yang ingin dilakukan oleh desa atau yang sudah dilakukan oleh desa. Pemberitahuan tentang perencanaan pendanaan, tentang dana desa maupun pemberitahuan tentang bantuan-bantuan apa saja yang akan diberikan kepada masyarakatnya, sehingga hal tersebut bisa memudahkan semua orang untuk mengetahui seputar informasi di desa tersebut. Hal ini juga menjadi proses awal transparansi bagi desa. Jika segala urusan ataupun kegiatan itu diupload di sosial media, maka prasangka buruk kepada aparatur desa dan kesalahpahaman tentang pendanaan maupun bantuan yang diberikan kepada masyarakat itu tidak akan terjadi. Transparansi ini sangat penting dilakukan di desa saya karena di tingkat desa saja masih sering terjadi ketidakadilan dalam proses pemberian bantuan. Misalnya dalam pemberian bantuan yang diberikan kepada masyarakat, hanya masyarakat tertentu saja atau sekelompok orang saja yang bisa mendapatkan atau yang menerima bantuan tersebut. Hal ini juga menjadi pertanyaan bagi mereka yang tidak mendapatkan bantuan itu. Kenapa mereka bisa dapat sedangkan mereka sendiri tidak mendapatkan bantuan? Jika transparansi ini dilakukan sejak awal, maka hal-hal yang demikian itu tidak akan pernah terjadi di kalangan masyarakat desa. Selanjutnya, pengelolaan desa yang saya tawarkan kepada desa saya dalam perencanaan pembangunan desa ialah pembentukan lembaga-lembaga masyarakat yang berperan sebagai stakeholder dan akan memberikan berbagai masukan dalam proses pembangunan desa. Kemudian perlu juga adanya perumusan perencanaan pembangunan untuk satu masa jabatan kepala desa, serta program pembangunan setiap tahunnya. Perumusan ini juga harus melibatkan seluruh komponen yang ada di desa. Dengan adanya perumusan pembangunan setiap tahun, maka desa akan terus fokus dalam proses pembangunan desa, dan hal ini bisa dapat mempercepat membuat desa menjadi lebih baik. Pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota seharusnya hanya mendorong dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di desa untuk mampu merencanakan pembangunan di desanya sendiri, sehingga pemerintah pusat hanya melakukan pembiayaan dari berbagai program-program yang diajukan oleh desa. Dalam proses perencanaan pembangunan ini harus melibatkan seluruh kalangan masyarakat yang ada di desa, baik itu tokoh-tokoh, orang tua maupun kaum milenial atau anak muda yang ada di desa tersebut. Karena pada dasarnya perencanaan pembangunan di desa ini dilakukan harus berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya untuk kalangan tertentu saja. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang, musyawarah perencanaan pembangunan desa atau daerah atau musrembangda, perencanaan pembangunan kecamatan atau musrembang cam, di mana ajang tersebut sebagai ajang perencanaan pembangunan daerah selama ini dirasakan belum dilakukan secara optimal dan hanya dilakukan sebagai formalitas semata.
karena sering terjadi tarik-menarik kepentingan antara elit di daerah. Dengan demikian, ajang musrenbang atau musrenbangda atau musrenbang jam tidak bisa maksimal menyerap aspirasi masyarakat yang ada untuk pembangunan, karena masing-masing elit itu bertahan dengan pendirian atau keputusan-keputusan yang telah mereka buat sebelumnya dalam hal penentuan program pembangunan di daerah. Itulah penjelasan saya tentang bagaimana proses pengelolaan pembangunan desa yang ingin saya lakukan di desa saya. Jika saya diminta untuk memberikan saran tentang perencanaan pembangunan di desa, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 같은 나라에 태어나서 같은 언어로 말을 해서 참 행운이야, 참 다행이야. 세상에 당연한 건 없어. 괜찮은 옷을 입었던 날, 그렇게 너를 만났던 건 lucky. 나 착하게 살아서 그래. 너의 이름을 부르고 너의 손을 잡아도 되는 날, 웃어지는 햇살을 나만 비추나. 나 이렇게 행복해도 돼. 나의 이름을 부르고 나의 어깨에 기대보는 너, 저 하늘의 햇살을 너만 비추나. 너 그렇게 눈부셔도 돼. So lucky my love, so lucky to have you, so lucky to be your love. I am. 같은 색깔을 좋아하고 같은 영화를 좋아하는 걸 lucky. 운명 같은 사랑인 거야. 너의 이름을 부르고 너의 손을 잡아도 되는 날, 웃어지는 햇살을 나만 비추나. 나 이렇게 행복해도 돼. 나의 이름을 부르고 나의 어깨에 기대보는 너, 저 하늘의 햇살을 너만 비추나. 너 그렇게 눈부셔도 돼. So lucky my love. 사진 속에 환한 미소와 너와 나의 환상의 조화. I think I'm a lucky guy. 너무 좋아. 우린 지금 꿈속의 동화. Oh my god, 제일 듣기 좋은 팝팝. 그녀 목소리 날 녹여 like ice cream. 그 모습 마치 크림. 나의 처음인 너라서, 이 노래 중에 소원이 너라서. 나 이렇게 없잖아, 너만 보라고. 너 지금 나만 보고 있니? 내게 꿈이 또 생겼어. 더 멋진 남자가 되겠어. 날 보는 내 눈은 그 무엇보다 날 다시 뛰게 만드니까. So lucky my love, so lucky to have you, so lucky to be your love. I am.